Assalamualaikum semuanya. Ini adalah video pembelajaran SMA kelas 10 ataupun kelas Olimpiade. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fotosintesis, yaitu tentang percobaan fotosintesis. Agar fotosintesis bisa berlangsung, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Nah, faktor itu apa saja? Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses fotosintesis itu ada dua, yaitu faktor dari dalam tubuh tumbuhan dan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Adapun faktor dari dalam tubuh meliputi kadar klorofil A, kadar klorofil B, morfologi daun, kedudukan daun, dan enzim. Adapun faktor dari luar adalah cahaya, suhu, karbon dioksida, air, dan garam mineral. Berikut ini ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi laju fotosintesis. Faktor itu antara lain 1. Intensitas cahaya, 2. Konsentrasi karbon dioksida, yang ketiga suhu, yang keempat kadar air, yang kelima kadar fotosintesis, yang keenam tahap pertumbuhan, dan yang ketujuh klorofil. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah intensitas cahaya. Laju fotosintesis mencapai maksimum ketika cahaya banyak tersedia. Yang kedua, konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, semakin banyak jumlah bahan yang digunakan untuk fotosintesis. Yang ketiga adalah suhu. Enzim-enzim yang bekerja dalam fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimal. Umumnya, laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Yang keempat adalah kadar air. Kekurangan air menyebabkan stomata menutup. Akibatnya menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang kelima adalah kadar fotosintat. Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, maka laju fotosintesis akan naik. Sebaliknya, jika kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Yang keenam adalah tahap pertumbuhan. Laju fotosintesis lebih tinggi saat tumbuhan berkecambah dibandingkan tumbuhan dewasa. Sedangkan yang ketujuh adalah klorofil. Semakin banyak klorofil, semakin cepat berlangsung proses fotosintesis. Itu tadi adalah 7 faktor utama yang mempengaruhi fotosintesis. Sekarang akan kita bahas adalah mengenai percobaan fotosintesis. Ada beberapa tokoh yang melakukan percobaan mengenai fotosintesis. Di antaranya adalah percobaan Ebbinghaus. Percobaan ini termasuk yang pertama tentang fotosintesis. Peralatan yang digunakan cukup sederhana. Percobaan Ebbinghaus ini dilakukan pada tahun 1799 dan membuktikan bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya, klorofil, dan karbon dioksida. Sementara salah satu hasilnya adalah oksigen. Peralatan percobaan Ebbinghaus ditempatkan pada 3 tempat, yaitu di bawah sinar matahari banyak, sedang, dan tidak ada sinar. Hasil dari percobaan itu menunjukkan bahwa gelembung udara atau oksigen banyak dihasilkan di tempat yang kena sinar matahari banyak. Semakin banyak sinar matahari yang diperoleh, maka semakin banyak gelembung udara yang dihasilkan. Perhatikan gambar percobaan Ebbinghaus berikut ini. Dia menggunakan tabung reaksi, corong kaca, dan kawat pengait.
kemudian diisi air dan tanaman hidra. Terus ada yang ditaruh di bawah sinar matahari terang, kemudian di bawah sinar matahari yang sedang, dan yang satu tidak kena sinar. Ternyata yang banyak keluar gelembung-gelembung ini adalah di bawah sinar yang terang. Gelembung-gelembung ini adalah oksigen, hasil daripada fotosintesis. Percobaan fotosintesis selanjutnya adalah percobaan Gustav Julius von Schack atau biasa disebut dengan percobaan Schack. Percobaan ini ingin membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya dan klorofil dan menghasilkan zat tepung atau amilum. Ada beberapa tahap daripada percobaan Schack. Tahap yang pertama, daun tanaman ada yang dibiarkan terbuka dan ada yang ditutup kertas karbon agar menghalangi sinar masuk ke daun. Tahap yang kedua, dimasukkan dalam air panas. Cara ini dilakukan untuk mematikan seluruh sel daun agar tidak beraktivitas selama percobaan. Adapun tahap yang ketiga, setelah dimasukkan ke dalam air panas, daun dimasukkan ke dalam alkohol panas. Cara kedua ini dimaksud untuk melarutkan klorofil. Adapun tahap yang terakhir, setelah daun direbus dengan alkohol, daun ditetesi dengan iodium atau lukol. Daun yang berwarna tua artinya mengandung zat tepung hasil daripada proses fotosintesis. Dari percobaan Schack dapat disimpulkan bahwa daun yang ditutup karbon tidak mengalami proses fotosintesis. Coba kalian perhatikan gambar percobaan berikut ini. Ini adalah gambar percobaan daripada Schack, di mana daun ada yang ditutup dengan kertas karbon dan ada yang tidak tertutup. Kemudian daun direbus di air panas, setelah itu direbus di alkohol, kemudian ditetesi dengan lukol atau iodium. Kemudian daun ada yang berwarna pucat dan ada yang berwarna biru tua. Disimpulkan bahwa daun yang berwarna biru tua terjadi proses fotosintesis. Daun yang berwarna biru tua adalah daun yang tidak ditutup oleh kertas karbon. Percobaan yang ketiga adalah percobaan daripada Engelmann. Engelmann melakukan percobaan secara sederhana, yaitu dengan menggunakan tanaman Spirogyra, alga yang mempunyai zat hijau daun atau klorofil, dan menggunakan Bacterium thermum yang memakan hasil fotosintesis dan mudah terangsang aktivitasnya dengan suhu udara tertentu. Untuk membuktikan bahwa gelembung udara itu oksigen, Engelmann mendekatkan gelembung itu dengan nyala api. Api semakin besar menandakan adanya oksigen di sekitarnya. Untuk cahayanya, Engelmann mengarahkan sinar dengan spektrum tertentu. Cahaya yang mempunyai gelombang antara 400 sampai 800 nanometer yaitu spektrum cahaya biru. Hasil percobaan Engelmann menunjukkan bahwa pada Spirogyra dapat terjadi fotosintesis karena di dalam selnya mengandung klorofil. Sementara untuk kebutuhan cahaya untuk fotosintesis ditunjukkan oleh banyaknya bakteri yang datang untuk memakan oksigen hasil ketika cahaya diarahkan kepada Spirogyra. Itu artinya saat itu terjadi fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Kedatangan bakteri semakin banyak ketika sinar matahari dengan spektrum biru diarahkan ke Spirogyra. Engelmann menyimpulkan cahaya yang paling efektif untuk melakukan fotosintesis adalah spektrum warna biru.
Ini adalah gambar percobaan daripada Engelmann, di mana dia menggunakan spirogyra dan bakteri. Dari percobaan Engelmann disimpulkan bahwa sinar spektrum warna biru lebih efektif untuk berfotosintesis.